mau lagi. Mau lagi bilang orang kuat. Ya, ini tahapan kita pelajari. Lama akhirnya pada sini semuanya, wah, tidak ada lagi selain dia. Akhirnya ya tidak perlu menghebat-hebatkan orang yang hebat, ya. Melihat saja orang yang singkirkan duri dari jalanan itu sudah luar biasa itu. Kenapa? Ada dia di situ. Di setiap ada kebaikan pasti ada dia. Karena kebaikan itu malaikat yang punya. Ini malaikat ini. Ada manusia di sini. Untuk apa? Untuk membawakan kebaikannya. Jadi kalau dia berbuat kebaikan pasti ada dia di situ. Ada Tuhan. Tuhan. Jadi hargai meskipun kebaikan sebesar-besar. Kalau keburukan biar tidak dicari, biar tidak diungkit-ungkit. Ada semua itu keburukan, bukan hanya orang lain, kita juga. Jangan bohong pada diri sendiri, ya. Jangan bohong diri, ya. Seakan-akan kita mau bersihin orang lain, dia korupsi, mencuri. Seberapa itu dia? Kita ini masalah ini. Kalau dia masuk neraka tidak apa-apa, Ji. Kalau saya masuk neraka, sebentar itu kalau di akhirat nanti, kalau kita di dunia ini saking sayang kita kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, biarlah kita menderita, yang penting anak istri semua bahagia, biar bisa menderita, yang penting anak istri. Tiba di akhirat, begitu masuk neraka, ya Allah jangan saya, kasih masuk itu anak istri di situ. Jangan saya. Tambah gitu. Ya, 18 juga. Surat 2 ayat 11 dan 12. Surat 2 ayat 11 dan 12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ya. Tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena zalim dan bodoh. Kalau tetap pada kezaliman kebodohan, Allah siapkan neraka jahanam. Kezaliman dan kebodohan, Allah siapkan neraka jahanam. Kalau mau berubah. Kenapa dia mengatakan kami selalu berbuat baik? Karena dia tidak sadar. Tidak perlu dia ngomong, ya, tidak perlu ngomong begini. Saya berbuat baik, saya menolong, saya tidak perlu. Ini ya dalam hatinya kamu, alhamdulillah hari ini saya bisa ini. Wah, bisa apa? Saya bisa tadi dalam hatinya tidak pernah cerita, tidak kemana-mana cerita ke orang sendiri. Dalam hatinya dia mengakui dirinya sudah melakukan kebaikan. Itu dalam hati. Karena tidak sadar. Muhammad manusia paling sadar akan keberadaan dirinya. Tidak pernah sedikit pun dia melakukan keburukan. Semua perkataan dan perbuatannya dikontrol oleh wahyu. Ya. Semua perkataan dan perbuatannya Nabi dikontrol oleh wahyu dari Allah. Tidak pernah melakukan keburukan, tidak pernah melakukan kesalahan. Dia terjaga dari melakukan kesalahan. Tapi apa yang dilakukannya pada setiap hari? Istighfar 70 sampai 100 kali. Istighfar, ya Allah, ampuni saya Allah, ampuni saya. Kenapa? Karena dia pelaku kerusakan. Itu orang sadar. Orang sadar itu aku pelaku kerusakan. Kalau orang tidak sadar, aku pelaku kebaikan. Sampainya datang malaikat penjemput, malaikat pencabut nyawa. Kamu itu pelaku kerusakan, ya? Wah, bukan. Salah, ini malaikat tidak lihat kapan, lihat catatan buku sehari-hari itu. Lihat catatan di sana.
tanggal sekian saya puasa, tanggal sekian saya menolong orang, bersedekah sekian, nak catat semua kebaikan, dipalu-palui gitu sama malaikat. Karena jujur pada dirinya sendiri bahwa dia pelaku kebaikan. Ada juga orang kesehariannya berjudi, minum keras. Pokoknya kalau orang lihat, ini dasar neraka yang paling dasar ini orangnya. Neraka yang paling dasar. Pokoknya itu kerjanya. Begitu dicabut nyawanya, datang malaikat pencabut nyawa. Kamu itu pembuat kerusakan ya? Malaikat. Betul mati mas saya malaikat. Ternyata memang saya selama ini pelaku kerusakan. Rahmat Tuhan sangat besar buat kamu. Kenapa bisa? Diakui dirinya pelaku kerusakan. Hai orang-orang yang melampaui diri, melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan putus asa terhadap rahmatnya Tuhan. Ya, tapi jantungnya nanti mau cabutnya apa baru bertobat, ya Allah, tobat jangan. Ini kita sudah sampai pengetahuannya. Yang saya maksud tadi yang belum sampai pengetahuannya dan diakui dirinya sebagai pelaku kerusakan. Pembunuh 99 jiwa, diakui dirinya, saya pembunuh. Ini saya sudah bunuh 100, diakui dirinya. Tapi kalau mengakui diri sebagai pelaku kebaikan, ya itu je sederhana. Perbuatan mungkar, kalau perbuatan keji, gampang dilacak, ya, gampang dihindari. Ada juga yang tidak kuat ya, ada juga pura-pura tuh tidak kuat mau tidak pura-pura tidak kuat. Sebenarnya bisa tidak mencuri ya, tapi kan ada kesempatan mencuri ya. Bilang wah saya tidak kuat kalau saya lihat uang begitu, baru sedikit normis. Masih ada yang dicabut nyawanya dalam keadaan buruk, surat 8 ayat 50. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Ya, jadi kata orang kafir ingkar terhadap perjanjian dengan Tuhan. Itu kata kafir. Ya, kafir ingkar, mungkar. Jadi dipalu-palui muka dan belakangnya. Ya, ada tanda kutip ya. Jangan sampai lihat orang macam, dipalu-palui belakangnya itu. Tidaklah. Ini persoalan gaib ya. Kita berharap supaya jangan terjadi pada diri kita sendiri. Orang lain kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, tidak bisa menilai orang. Yang perlu kita upayakan, selamatkan diri sendiri. Pelajari keselamatan diri sendiri. Persoalan orang lain terjadi begitu, lupakan saja. Karena kapan kita ngomong, ya ada seorang ustaz begitu meninggal hitam semua badannya. Terus bilang, kena kini. Ya, tunggu dulu. Siapa tahu tidak? Siapa mau tahu? Tapi kalau kita ngomong begitu, aku bilang memang ini ustaz dulu itu. Awas, saya bilang kan, jaga kok kan? Tunggu, ada harinya juga kau. Itu akan terbalik kepada diri kita sendiri.